Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ditinggalkan karena tuduhan tak adil. Hidupnya hancur. Namun, sebuah pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Bisakah dia benar-benar melupakan masa lalu? Atau apakah penyesalan lama akan menghancurkan kebahagiaan yang telah dibangunnya? Temukan jawabannya. Sebelum kita menyimak kisah penuh hikmah ini, mari luangkan sejenak waktu untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga setiap sholawat yang kita lantunkan menjadi saksi di padang mahsyar dan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kisah-kisah penuh makna ini dapat terus tersebar dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Kami berdoa semoga rezeki kalian dilimpahkan keberkahan, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Yuk, simak kisahnya. Arumi, seorang wanita muda berhijab, berjalan di tengah kota yang sibuk, di mana gedung-gedung tinggi mencakar langit dan suara kendaraan bermotor memenuhi udara. Meski kota ini penuh kemewahan dan kemajuan, Arumi merasa hatinya damai. Ia adalah seorang wanita yang selalu percaya bahwa kehidupannya akan dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta, dan keluarga yang utuh. Sejak kecil, Arumi memiliki impian besar, memiliki rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat mengedepankan nilai-nilai agama dan kebaikan, yang mengajarkan pentingnya keluarga. Ketika ia bertemu dengan Fadli, seorang pria tampan dan sukses, hatinya merasa bahwa impian itu akhirnya bisa menjadi kenyataan. Fadli adalah sosok yang tampaknya sempurna. Mereka menikah dalam sebuah acara yang mewah dan diliputi kebahagiaan. Arumi merasa seperti hidup dalam sebuah dongeng. Hidup mereka di awal pernikahan penuh dengan harapan dan cita-cita yang tinggi. Fadli adalah seorang pria yang cerdas, sukses dalam karirnya, dan memiliki pesona yang tak bisa dipungkiri. Arumi merasa sangat beruntung menjadi istrinya. Namun, kehidupan tak selalu seindah yang dibayangkan. Setiap hari, Arumi berusaha menjadi istri yang baik, mendukung Fadli dalam setiap langkahnya, dan berdoa agar keluarga kecil mereka segera diberkahi dengan kehadiran anak. Ia ingin menjadi ibu yang baik dan memberikan yang terbaik untuk suaminya. Suatu malam, Fadli duduk di meja makan sambil menatap Arumi dengan tatapan kosong. Arumi merasa ada yang aneh. Fadli kemudian membuka pembicaraan dengan topik yang selama ini Arumi hindari, tentang anak. Arumi, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kenapa sampai sekarang belum ada tanda-tanda kamu hamil? Tanya Fadli dengan suara datar. Arumi terdiam, hatinya tercekat. Ia merasa cemas, tapi berusaha tetap tenang. Fadli, kita sudah berusaha. Allah punya rencana untuk kita. Namun, Fadli tidak begitu mengerti. Mertua Arumi yang mulai ikut campur semakin menekan Arumi dengan pertanyaan yang sama. Semakin lama, ia merasa seolah-olah hidupnya mulai dihancurkan dengan harapan-harapan yang tak tercapai. Dan suatu hari, dalam ketegangan yang tak tertahankan, Fadli mengucapkan kata-kata yang begitu menusuk hati. Mungkin kamu memang mandul. Arumi, aku tak bisa hidup dengan seseorang yang tak bisa memberiku keturunan. Kehidupan yang dulu penuh harapan kini berubah menjadi mimpi buruk. Arumi merasa hancur. Arumi berjalan dengan langkah gontai di koridor rumah yang sebelumnya terasa hangat dan penuh cinta. Sekarang, rumah itu seakan menjadi penjara bagi hatinya yang terluka. Setiap sudutnya mengingatkannya pada hari-hari indah yang kini sudah menjadi kenangan pahit. Fadli yang dulu begitu penuh perhatian, kini tampak berbeda. Dia lebih sering menghindar, lebih banyak diam, dan tidak lagi menunjukkan rasa sayangnya seperti dulu. Setiap malam, mereka duduk bersama, namun keheningan menyelimuti meja makan mereka. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan ringan tentang hal-hal yang menyenangkan. Yang ada hanya tanya jawab yang menyudutkan Arumi, terutama soal ketidakmampuannya memberikan anak untuk keluarga kecil mereka. Arumi, kamu tidak hamil juga. Apa kita harus mencoba lebih keras lagi? Atau mungkin kamu tidak bisa memberikan apa yang aku butuhkan? Tanya Fadli dengan nada yang semakin keras dan penuh kekecewaan. Arumi merasa hatinya remuk. Setiap kata yang keluar dari mulut Fadli, semakin menambah berat beban yang harus dipikulnya. Ia sudah berusaha semaksimal mungkin, menjalani setiap langkah dengan harapan besar untuk mendapatkan kehamilan yang selalu diimpikannya. Tapi, takdir berkata lain. Arumi merasa seperti gagal, seperti tidak cukup baik,
meskipun ia sudah memberikan seluruh cinta dan upaya terbaiknya. Mertua Arumi yang sebelumnya selalu memberi dukungan, kini mulai berubah. Ibu Fadli, yang dulu menganggap Arumi sebagai anak perempuan sendiri, kini menatapnya dengan pandangan penuh kecurigaan. Setiap kali bertemu, Ibu Fadli mulai memberikan tatapan tajam, menyindir dengan nada yang tidak lagi ramah. Fadli itu anak pertama kami, dia layak punya keturunan yang sehat, bukan? Tuduhan-tuduhan itu semakin menghimpit Arumi, meskipun ia tahu dalam hati bahwa semua ini bukan kesalahannya. Ia tidak bisa memahami mengapa dirinya menjadi sasaran kemarahan dan frustrasi mereka. Ia hanya ingin menjadi ibu yang baik, memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Namun kenyataan malah mengungkit perasaan tak berharga dalam dirinya. Hari demi hari, suasana rumah semakin tegang. Arumi tidak lagi merasa dihargai. Fadli, yang dulunya selalu menunjukkan kasih sayangnya dengan penuh perhatian, kini hanya terlihat dingin. Mereka jarang berbicara dengan lembut, dan lebih sering berdebat tentang masalah yang tampaknya tak ada ujungnya. Arumi merasa seperti ada yang hilang dari hubungan mereka. Sesuatu yang dulu ada, tetapi sekarang terasa begitu jauh. Pada suatu pagi yang cerah, Arumi mencoba menenangkan dirinya dengan berdoa dan berharap agar segala sesuatunya membaik. Namun, doa yang tulus itu tak bisa menahan kenyataan yang menghancurkan hatinya. Fadli, dengan suara datar dan penuh penyesalan, mengucapkan kata-kata yang tak akan pernah terlupakan oleh Arumi. Arumi, aku rasa kita sudah cukup mencoba. Mungkin aku harus mencari jalan lain. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Aku butuh seseorang yang bisa memberiku keturunan. Maafkan aku, kata Fadli, suaranya begitu tegas, namun ada kesedihan yang tak terucapkan dalam nada itu. Arumi terkejut, seakan dunia berputar begitu cepat, meninggalkan dirinya yang hanya bisa terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Fadli memutuskan pernikahan mereka dengan alasan yang sangat menyakitkan. Ia merasa bahwa Arumi tidak mampu memenuhi harapannya sebagai seorang istri. Kekecewaan itu akhirnya mengalahkan segala rasa cinta yang pernah ada. Arumi, yang merasa hancur, hanya bisa menatap Fadli yang sudah memutuskan jalan hidupnya. Tanpa bisa menahan, ia akhirnya keluar dari rumah yang pernah ia impikan sebagai tempat tinggal bahagia. Dalam perjalanan meninggalkan rumah itu, ia merasakan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua impian tentang keluarga yang sempurna dan kebahagiaan itu hancur begitu saja. Dengan perasaan yang penuh sesak, Arumi keluar dari kehidupan yang dulu ia kenal, dan menuju masa depan yang tak pasti. Sebuah kehidupan baru, yang penuh dengan ketidakpastian dan rasa takut. Namun juga harapan akan ada kebahagiaan lain yang menanti. Langkah pertama menuju kehidupan baru dimulai. Namun, di balik langkahnya yang gontai itu, Arumi menyadari satu hal. Kehidupan ini harus terus berjalan, meskipun berat, dan ia akan berusaha untuk bangkit dari segala kepedihan yang menimpa dirinya. Hujan deras mengguyur kota, menyelimuti Arumi dengan kesedihan yang tak terhingga. Meskipun udara dingin dan basah, hati Arumi lebih dingin lagi. Setelah percakapan yang menyakitkan itu, ia tahu bahwa hubungan yang dulu ia impikan sebagai masa depan yang penuh cinta telah berakhir. Fadli, suaminya yang dulu begitu penuh perhatian, kini hanya menjadi sosok yang asing. Ia tak pernah membayangkan pernikahannya akan berakhir dengan cara seperti ini. Hari itu, Arumi keluar dari rumah mereka dengan hanya membawa beberapa pakaian dan barang-barang pribadi. Ia merasa seperti orang asing yang sedang diusir dari tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Namun ia berusaha untuk tetap berjalan. Setiap langkah yang ia ambil seakan mengarah pada jurang yang lebih dalam, tapi ia tahu tidak ada jalan lain selain melangkah maju, meski penuh dengan kesakitan. Fadli yang dulu selalu menyambutnya dengan senyuman, kini hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan dan kebingungannya sendiri. Namun, tidak ada kata maaf yang keluar dari mulutnya, hanya kata-kata yang semakin menghancurkan hati Arumi. Kamu tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan. Arumi, aku tak bisa terus hidup seperti ini, kata Fadli dengan nada yang sudah tak lagi ada kasih sayang di dalamnya. Fadli, aku sudah mencoba. Aku sudah berusaha. Aku hanya ingin kita bahagia, jawab Arumi, meskipun suaranya terbata, penuh isak. Namun Fadli tetap tak bergeming. Tanpa perasaan, ia mengatakan kata-kata terakhir yang membuat Arumi merasa seolah-olah kehilangan dunia. Aku talak kamu.
Arumi, kita sudah selesai. Itulah yang diucapkan Fadli, seolah-olah pernikahan mereka yang dulu penuh dengan janji dan harapan, kini tak lebih dari kenangan kosong yang tak berarti. Arumi merasa seperti tersandung dan jatuh, meskipun tubuhnya tetap tegak berdiri. Segala impian yang pernah ia rajut bersama Fadli kini hancur dalam sekejap. Di sisi lain, ibu mertua Arumi, yang dulu begitu menyayanginya, kini berbalik menatapnya dengan penuh kekecewaan. Ia menyalahkan Arumi atas ketidakmampuan memberi cucu bagi keluarga mereka. Kamu tidak pantas tinggal di sini lagi, Arumi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Kamu membawa aib bagi keluarga ini, ujar ibu Fadli dengan nada tajam yang menyakitkan. Arumi merasa terhina dan sangat terluka. Namun ia tahu ini bukan tempat untuknya lagi. Dalam keheningan yang mencekam, Arumi mengumpulkan barang-barangnya yang sedikit, meninggalkan rumah yang dulunya dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan. Ia berjalan keluar dari pintu, tanpa ada yang menahannya. Suasana semakin berat ketika pintu tertutup dengan suara gemeretak yang menambah kesepian di hatinya. Tak ada yang mengantarnya keluar, hanya ada rasa kosong yang menggelayuti Arumi. Ia berjalan tanpa arah, tak tahu harus kemana. Kota besar yang dulu terasa begitu menggembirakan kini terasa sangat asing dan kejam. Arumi tidak tahu harus pergi kemana, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana ia akan menghadapinya. Namun, dalam kesendirian itu, Arumi berusaha mengumpulkan kekuatan. Ia tahu, meskipun semua harapan yang ia miliki telah hancur, hidupnya belum berakhir. Satu hal yang masih bisa ia kendalikan adalah keberanian untuk memulai hidup baru, meski tanpa dukungan siapapun. Hatinya masih penuh dengan cinta dan kasih sayang yang tak pernah ia curahkan dengan sempurna. Ia tahu, meski dunia seakan berbalik melawan dirinya, Arumi masih memiliki impian. Impian tentang kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa pada akhirnya, ia akan menemukan jalan menuju kebahagiaan, meskipun itu mungkin harus dimulai dari langkah yang sangat berat. Dengan air mata yang masih membasahi wajahnya, Arumi menatap ke depan, mencoba untuk melihat secercah harapan di balik kesedihan yang mencekam. Ia tahu, kehidupannya belum selesai, dan langkah-langkah kecil yang ia ambil akan membawanya ke arah yang lebih baik. Arumi berjalan tanpa arah, mengabaikan suara hujan yang semakin deras, membasahi tubuhnya yang telah lelah. Hatinya penuh dengan perasaan hampa, tak tahu kemana lagi ia harus pergi. Dunia yang dulu dikenalnya kini terasa sangat asing. Keputusan Fadli untuk menceraikannya, bersama sikap dingin keluarga mertuanya, membuat Arumi merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya. Namun, di tengah kesepian yang mendalam, tak disangka seorang pria datang menghampirinya. Rizal, seorang laki-laki sederhana yang dikenal Arumi sebagai tetangga dari lingkungan yang lebih rendah. Ia adalah seorang pekerja keras yang menghidupi keluarganya dengan penuh ketulusan dan kesederhanaan. Meskipun tak memiliki banyak harta, Rizal memiliki sifat peduli yang membuatnya dikenal banyak orang. Saat melihat Arumi yang basah kuyup di tengah hujan, Rizal tidak bisa menahan diri. Tanpa berpikir panjang, ia menghampiri Arumi dan menawarkan bantuan. Arumi, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Ayo, ikut aku. Kamu tak bisa berada di luar seperti ini, bisa sakit nanti. Ujar Rizal dengan suara penuh perhatian, matanya penuh kecemasan. Arumi menatap Rizal dengan tatapan kosong, merasa bingung dan tak tahu harus bagaimana. Setelah kejadian mengerikan di rumah, ia merasa terasingkan dari dunia. Namun, sikap Rizal yang begitu tulus dan penuh perhatian membuat Arumi perlahan-lahan merasa aman. Ia merasa ada yang peduli padanya, meskipun baru pertama kali mereka berbicara dengan intensitas seperti ini. Dengan perlahan, Rizal membantu Arumi untuk berjalan menuju rumahnya yang sederhana, terletak di pinggiran kota. Rumah itu jauh berbeda dari kemewahan yang dulu ia tinggali bersama Fadli. Namun di sini Arumi merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Kehangatan yang tidak datang dari materi, melainkan dari ketulusan hati seseorang yang benar-benar peduli. Sesampainya di rumah Rizal, Arumi disarankan untuk beristirahat dan mengganti pakaian basahnya. Rizal dengan sigap menyiapkan teh hangat dan memberikannya kepada Arumi, yang masih tampak lelah dan bingung. Tak banyak kata yang keluar dari mulut Arumi, namun matanya yang merah dan sembab sudah cukup untuk menggambarkan betapa besar kepedihannya. Rizal duduk di sebelahnya, tetap diam, namun kehadirannya memberikan kenyamanan bagi Arumi. Dalam diam,
Mereka berdua menikmati keheningan yang penuh makna. Arumi merasa seolah-olah untuk pertama kalinya ia bisa bernapas dengan lega, meskipun hatinya masih penuh dengan luka. Rizal, yang tak banyak bicara, hanya duduk mendampinginya dengan sikap penuh pengertian. Ia tidak menanyakan apa yang terjadi pada Arumi, tidak ada kata-kata menghakimi. Semua yang ada hanyalah kehadirannya, yang terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan. Malam itu, Arumi tertidur di rumah Rizal dengan pikiran yang terombang-ambing. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah drastis. Namun, dalam kegelapan malam, ia merasakan ada secercah harapan yang mulai muncul. Dalam kebersamaan yang sederhana ini, ia merasa ada tempat di mana ia bisa kembali menemukan dirinya, meskipun perjalanan untuk pulih akan sangat panjang. Keesokan harinya, Rizal menyiapkan sarapan pagi yang sederhana. Saat mereka duduk bersama di meja makan, Rizal berbicara dengan lembut. Arumi, kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau. Aku tidak tahu masalah apa yang kamu hadapi, tapi kamu tidak sendirian. Semua orang butuh waktu untuk sembuh, dan aku akan ada di sini kalau kamu butuh teman. Arumi menatap Rizal dengan mata yang penuh rasa terima kasih, meskipun masih ada kesedihan yang tersembunyi di balik tatapannya. Ia tak pernah membayangkan, dalam keadaan terpuruk seperti ini, ada seseorang yang begitu tulus membantunya tanpa mengharapkan balasan. Dalam diri Rizal, Arumi menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kemewahan dan kenyamanan yang pernah ia miliki, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau status sosial. Rizal mungkin tidak tahu banyak tentang kehidupan Arumi, namun ia tahu satu hal, setiap orang berhak untuk diberi kesempatan kedua, untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan kembali kebahagiaan dalam hidupnya. Dengan perlahan, Arumi mulai merasa ada jalan menuju kebahagiaan itu, walaupun ia harus mulai dari awal, tanpa membawa beban masa lalu yang mengikisnya. Hari-hari berlalu dengan Arumi yang mulai menemukan ketenangan dalam hidup sederhana bersama Rizal. Ia mulai bekerja kembali, meskipun dengan pekerjaan yang jauh lebih sederhana daripada yang pernah ia jalani sebelumnya. Namun, meskipun hidup mereka tidak mewah, setiap langkah yang mereka ambil terasa penuh makna. Arumi belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal yang bersifat materi, tetapi dari kebersamaan, ketulusan, dan cinta yang ada dalam diri orang-orang di sekitar kita. Arumi merasa ia mulai belajar untuk melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan hidup yang baru. Dan di sisi Rizal, ia menemukan pelipur lara yang selama ini ia cari, sesuatu yang tidak pernah bisa ditemukan dalam kilau kemewahan dunia, tetapi dalam cinta yang tulus dan ketulusan hati. Seiring berjalannya waktu, Arumi mulai merasa ada kehidupan baru yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Setiap hari bersama Rizal semakin menguatkan perasaan bahwa meskipun hidup ini tak selalu berjalan sesuai rencana, masih ada banyak hal yang bisa dijalani dengan penuh rasa syukur. Rumah kecil Rizal yang sederhana, dengan nuansa yang hangat dan penuh perhatian, menjadi tempat perlindungan yang tidak hanya memberi ketenangan fisik, tetapi juga mental dan emosional bagi Arumi. Di sana, ia mulai merasa diterima dan dihargai kembali. Pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, Arumi mulai bangun lebih pagi. Ia menyiapkan sarapan sederhana, yang selalu disukai oleh Rizal. Nasi goreng dengan telur mata sapi dan secangkir teh hangat. Sambil menyiapkan sarapan, Arumi tak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Meski semuanya masih terasa berbeda, ada kedamaian yang perlahan-lahan mulai menggantikan rasa sakit yang selama ini menghantuinya. Rizal, yang biasanya bangun sedikit lebih siang, masuk ke dapur dengan wajah yang cerah. Wah, pagi ini nasi goreng favoritku, ya? Katanya sambil tersenyum. Senyum itu, meskipun sederhana, membawa kehangatan yang sangat berarti bagi Arumi. Tanpa banyak kata, mereka duduk bersama, menikmati sarapan yang tak mewah, namun penuh dengan kebersamaan. Hari-hari yang dilalui Arumi semakin penuh dengan aktivitas baru. Ia mulai bekerja di sebuah kafe kecil yang dimiliki oleh seorang teman Rizal. Meski pekerjaan itu tidak mewah dan jauh dari kenyamanan hidup yang dulu, Arumi merasa lebih berarti. Ia belajar untuk mencintai setiap detil kecil dalam pekerjaan itu, mulai dari meracik kopi hingga menyambut pelanggan dengan senyum hangat. Keadaan yang dulunya terasa penuh tekanan kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan membahagiakan. Di luar pekerjaan, Arumi mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, mulai belajar merawat diri, berbicara dengan lebih terbuka, dan mencoba menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil. Namun, dalam ketidakadilan itu, ia menemukan kekuatan untuk bangkit.
Meskipun perasaan sakit dan kehilangan masih sering datang, Arumi belajar untuk menghadapinya dengan keberanian dan keteguhan. Sementara itu, Rizal, dengan segala ketulusan hatinya, selalu ada untuk Arumi. Ia tidak pernah menuntut lebih, tidak pernah mengharapkan imbalan, dan selalu memberikan dukungan tanpa pamrih. Meskipun kehidupan mereka sederhana, mereka selalu merasa kaya dengan cinta dan kebersamaan. Setiap malam, mereka duduk bersama di teras rumah Rizal, berbicara tentang kehidupan, harapan, dan impian mereka. Rizal selalu memberikan Arumi ruang untuk berbicara tentang masa lalunya tanpa rasa penghakiman, dan ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada suatu sore yang cerah, Arumi merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia sedang duduk di taman kecil dekat rumah Rizal, sambil menikmati secangkir teh manis hangat. Angin sepa-sepa menerpa wajahnya, dan ia tersenyum, merasakan kedamaian yang sudah lama ia rindukan. Mungkin hidupnya tidak lagi seperti dulu, tetapi ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia merasa bahwa dirinya sedang tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan kecil mulai muncul. Arumi hamil, dan meskipun kehamilan itu datang setelah banyak kesedihan dan cobaan, Arumi merasa bahwa ini adalah hadiah dari Tuhan yang paling indah. Kabar itu membuatnya sangat bahagia, dan ia tahu ini adalah tanda bahwa ia telah menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Rizal, yang sangat mendukung Arumi, merasa begitu gembira mendengar kabar kehamilan itu. Kita akan menjadi orang tua, Arumi. Aku akan selalu ada di sini untukmu, katanya dengan senyum penuh kebahagiaan. Arumi merasa terharu mendengar kata-kata Rizal, dan ia menyadari bahwa meskipun masa lalu telah memberikan luka yang dalam, hidup baru yang ia bangun bersama Rizal penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang tulus. Mereka memulai persiapan untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka dengan penuh semangat. Rumah yang sederhana itu kini terasa penuh dengan kehangatan, karena mereka berdua tahu bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi tentang seberapa banyak cinta yang diberikan dan diterima. Di tengah perjalanan hidup baru ini, Arumi mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya ia cari-cari. Ia merasa kuat, tidak hanya karena keberhasilan dalam mengatasi masa lalu yang penuh luka, tetapi juga karena cinta yang ia terima dari Rizal. Setiap langkah mereka bersama, meskipun di jalan yang sederhana, membawa kebahagiaan yang tidak terukur dengan materi. Dengan segala perubahan yang ada, Arumi merasa bahwa hidupnya kini kembali memiliki makna. Ia tidak lagi merasa hilang, karena bersama Rizal, ia telah menemukan tempat yang aman, penuh cinta, dan penuh harapan. Kehidupan mereka yang sederhana, dengan kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama, menjadi lebih berharga daripada apapun yang pernah dimiliki Arumi sebelumnya. Dengan kebahagiaan yang tak terucapkan, Arumi melangkah ke masa depan dengan keyakinan baru. Ia tahu, meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku, ia memiliki kesempatan untuk menulis kisah baru yang lebih indah dan lebih berarti. Hari itu terasa seperti momen yang sudah lama dinantikan. Udara pagi yang cerah mengalir begitu segar, membawa harapan baru untuk Arumi dan Rizal. Mereka duduk di taman kecil depan rumah Rizal, menikmati sarapan sederhana yang sudah menjadi rutinitas mereka. Di luar sana, kehidupan perkotaan yang sibuk melaju dengan cepat. Namun di sini, di tempat yang penuh cinta ini, waktu seakan berhenti sejenak. Semua terasa damai, penuh dengan kehangatan yang begitu alami. Arumi menatap Rizal dengan penuh kebahagiaan. Sejak mereka pertama kali bertemu, ia tak pernah membayangkan bahwa kehidupan sederhana yang mereka jalani akan membawa kebahagiaan yang begitu besar. Meskipun tanpa kemewahan, tanpa status sosial tinggi, Arumi merasa bahwa kebahagiaan mereka adalah sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang bisa diberikan dunia. Rizal, aku ingin berterima kasih padamu atas semua yang telah kau lakukan untukku, ujar Arumi dengan suara lembut, sambil menatap pria yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Rizal menatapnya, senyum tipis terukir di wajahnya. Tidak perlu berterima kasih, Arumi. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kamu berhak bahagia, jawab Rizal, suaranya penuh keikhlasan. Namun, bagi Arumi, lebih dari sekadar kebahagiaan, Rizal telah memberinya kembali kepercayaan pada hidup. Dia telah membantunya untuk keluar dari kegelapan masa lalu, untuk memulai kehidupan baru yang penuh dengan cinta dan harapan. Arumi merasa begitu bersyukur bahwa ia tidak sendirian lagi, bahwa ada seseorang yang melihatnya sebagai sosok yang berharga, bukan karena kesempurnaan,
melainkan karena keberanian dan ketulusan hatinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mengambil langkah besar berikutnya, menikah. Momen itu datang setelah banyak percakapan, setelah banyak perenungan tentang masa depan dan harapan-harapan yang ingin mereka capai bersama. Bagi Arumi, pernikahan dengan Rizal bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang sebuah janji. Janji untuk tetap saling mendukung, berbagi beban hidup, dan menciptakan kebahagiaan yang tak ternilai. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana namun penuh makna. Tanpa pesta megah atau acara besar, mereka hanya mengundang beberapa teman dekat dan keluarga terdekat. Acara itu berlangsung di sebuah taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga indah, di bawah langit biru yang cerah. Meskipun tidak ada hiasan mewah, namun segala sesuatunya terasa begitu hangat dan penuh dengan cinta. Saat Arumi mengenakan gaun pengantin sederhana yang dipilihnya dengan hati-hati, Rizal tak bisa menahan air matanya. Ia melihat Arumi sebagai sosok yang begitu kuat, meskipun pernah merasakan begitu banyak kepedihan. Dan kini, di hari pernikahan mereka, ia melihat sosok Arumi yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Pernikahan itu bukan hanya sebuah ikatan resmi, tetapi sebuah perjalanan baru dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan di mana mereka berdua berjanji untuk terus saling mendukung, melalui suka dan duka, dalam keadaan apapun. Mereka tahu, meskipun kehidupan mereka tidak akan selalu mudah, selama mereka bersama, segala tantangan akan terasa lebih ringan. Setelah upacara pernikahan yang sederhana, mereka menghabiskan waktu bersama di rumah kecil mereka yang penuh dengan kebahagiaan. Arumi merasa begitu bahagia, tak hanya karena ia telah menikah dengan Rizal, tetapi karena ia tahu bahwa perjalanan ini adalah awal dari kehidupan yang penuh dengan kemungkinan. Mereka berdua merencanakan masa depan mereka, mulai dari membangun keluarga yang penuh cinta, hingga meraih impian-impian yang dulu terasa jauh dari jangkauan. Kehidupan yang mereka jalani kini terasa lebih penuh, lebih berarti. Meski jauh dari kemewahan, Arumi merasakan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Setiap pagi mereka berdua bangun bersama, menjalani hari-hari penuh tantangan dengan penuh semangat. Rizal, dengan segala ketulusannya, selalu ada di samping Arumi, memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa batas. Tidak lama setelah menikah, Arumi kembali hamil, dan kali ini, ia merasa lebih siap. Ia tidak lagi terbebani oleh tekanan dari orang lain. Kehidupan yang mereka jalani bersama Rizal memberikan kekuatan untuk menghadapi semua hal yang datang. Dengan penuh cinta dan harapan, Arumi menanti kelahiran anak pertama mereka, yang akan menjadi simbol dari perjalanan baru dalam hidup mereka. Hari demi hari, kebahagiaan terus datang. Kehadiran anak pertama mereka semakin mendekatkan mereka satu sama lain. Di rumah kecil mereka yang sederhana, penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan tawa, Arumi merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang sejati untuk dirinya, sebuah keluarga yang saling mencintai dan menghargai. Pernikahan mereka bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi tentang dua jiwa yang saling menguatkan dan memberikan dukungan tanpa syarat. Dalam kesederhanaan hidup mereka, Arumi dan Rizal menemukan kebahagiaan yang sejati. Mereka tahu bahwa hidup ini tak akan selalu mudah. Namun selama mereka bersama, mereka siap menghadapi segala rintangan dengan penuh cinta dan keyakinan. Waktu berlalu begitu cepat. Kehidupan Arumi dan Rizal semakin stabil dan penuh kebahagiaan. Rumah mereka yang sederhana kini penuh dengan tawa anak-anak mereka. Arumi merasa bahwa hidupnya telah kembali menemukan tujuan. Ia menyadari bahwa meskipun ia pernah mengalami kekecewaan yang luar biasa, kini ia memiliki segala yang ia butuhkan untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Namun, meskipun hidupnya kini jauh lebih baik, bayang-bayang masa lalu terkadang datang kembali. Suatu sore yang cerah, saat Arumi sedang berjalan-jalan dengan anak-anak mereka di taman, ia tak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang telah lama ia coba lupakan, Fadli, mantan suaminya. Fadli tampak berbeda. Penampilannya lebih dewasa, lebih matang, namun masih ada rasa canggung yang terasa di antara mereka. Matanya terkejut saat melihat Arumi yang kini sudah menikah dengan Rizal, memiliki anak-anak yang sehat dan bahagia. Tak ada lagi rasa kemarahan atau kebencian dalam diri Arumi. Namun ia merasa ada banyak hal yang belum bisa ia lupakan begitu saja. Meski kehidupan baru mereka tampak sempurna, pertemuan ini mengingatkannya pada luka lama yang pernah ia rasakan. "Arumi, itu kamu?" tanya Fadli. Suaranya terkejut dan sedikit bergetar. Ia tampak ragu, tidak tahu harus berkata apa setelah bertahun-tahun mereka berpisah. Arumi berhenti sejenak,
melihat ke arah Fadli dengan ekspresi yang tenang. Tak ada kebencian yang tampak, hanya rasa prihatin dan kesedihan yang sudah berlalu. "Iya, Fadli. Ini aku," jawab Arumi dengan nada lembut, meskipun di dalam hatinya ada beribu rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Fadli menatap anak-anak Arumi yang sedang bermain di taman. Wajah mereka ceria dan penuh tawa. Ada perasaan canggung di udara, dan Fadli mulai merasakan penyesalan yang dalam atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Aku tidak pernah membayangkan kamu akan punya anak sebanyak ini." Mereka terlihat sangat bahagia," ujar Fadli dengan suara pelan, mencoba memecah keheningan. Arumi tersenyum kecil. "Kehidupan kami jauh lebih baik sekarang. Kami bahagia. Aku juga merasa lebih kuat daripada dulu," jawab Arumi, meskipun ada sedikit kesedihan yang masih menyelubungi perasaannya. Fadli menundukkan kepala, seakan tak sanggup menatap mata Arumi lebih lama. Ia merasakan penyesalan yang dalam, sebuah penyesalan yang datang terlambat. "Arumi, aku minta maaf. Aku tahu aku telah menyakiti kamu, dan aku tidak seharusnya membuatmu merasa seperti itu. Aku menyesal." Suaranya bergetar, penuh dengan penyesalan yang tak terucapkan. Arumi menatap Fadli sejenak. Ia tidak tahu apakah kata-kata itu bisa menghapus segala luka lama yang pernah ia rasakan. Tapi Arumi tahu satu hal. Ia telah belajar untuk melepaskan. "Fadli, terima kasih atas permintaan maafmu. Tapi aku sudah memaafkanmu sejak lama. Kehidupan kita sudah berbeda sekarang, dan aku hanya ingin terus maju." Ada keheningan antara mereka, sementara angin yang lembut berhembus di sekitar taman. Fadli tetap terdiam, mencoba mencerna kata-kata Arumi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa Arumi telah menemukan kebahagiaannya yang baru. Fadli menghela napas panjang, kemudian mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal atas semuanya. Aku harap kamu selalu bahagia, Arumi," ujar Fadli dengan suara pelan, seolah-olah berat untuk mengucapkannya. Arumi menatap Fadli satu kali lagi, namun kali ini dengan penuh pengertian. "Aku juga berharap yang terbaik untukmu, Fadli. Terima kasih karena telah datang. Kita semua sudah melanjutkan hidup kita, dan aku berharap kamu juga menemukan kebahagiaanmu," jawab Arumi dengan tulus. Fadli mengangguk, dan setelah beberapa detik yang terasa lama, ia berjalan menjauh, meninggalkan Arumi dengan perasaan campur aduk. Arumi berdiri sejenak, menatap ke arah Fadli yang mulai menghilang di antara keramaian taman. Perasaan yang datang begitu cepat, namun segera berlalu. Ia tahu, meskipun Fadli ada dalam hidupnya, ia sudah tidak lagi terikat dengan masa lalu itu. Semua yang ada sekarang adalah keluarganya, Rizal, dan anak-anak mereka, sumber kebahagiaan sejati yang ia cari selama ini. Setelah pertemuan itu, Arumi kembali fokus pada keluarga kecilnya. Meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia merasa bahwa pertemuan itu memberikan sebuah penutupan yang ia butuhkan. Ia tak lagi merasakan rasa sakit yang dulu begitu dalam. Kini, dengan Rizal dan anak-anak mereka, ia merasa lebih kuat, lebih utuh, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Kehidupan mereka terus berjalan dengan penuh cinta, dan Arumi tahu, meskipun pertemuan itu memberi sedikit kesedihan, ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Kini, Arumi hidup untuk hari ini, untuk masa depan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang nyata. Setelah pertemuan yang tak terduga dengan Fadli, kehidupan Arumi kembali berjalan dengan damai. Namun, meskipun ia telah memaafkan masa lalu dan menemukan kebahagiaan bersama Rizal dan anak-anak mereka, rasa sakit yang sempat terkubur kembali muncul. Penyesalan yang Fadli ungkapkan hari itu meninggalkan kesan mendalam dalam diri Arumi. Meskipun ia telah melepaskan semuanya, bayang-bayang masa lalu tak pernah sepenuhnya hilang. Arumi merasa terkadang ada rasa kosong yang tak bisa diisi dengan apapun. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah menjalani kehidupan baru bersama Rizal, ia tak bisa menahan perasaan bahwa pertemuan itu membawa dampak emosional yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Perasaan Fadli yang tampaknya penuh penyesalan, meskipun terlambat, membuat Arumi bertanya-tanya, apakah ia masih punya tempat untuk memberi pengampunan lebih dalam lagi, ataukah ia sudah cukup memberikan kesempatan pada orang yang telah menyakitinya begitu lama? Namun, Arumi tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Ia memilih untuk fokus pada keluarga kecilnya, yang kini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaannya. Bersama Rizal,
Ia menjalani setiap hari dengan penuh cinta. Mereka merencanakan masa depan bersama, membangun impian-impian baru yang jauh lebih indah dari masa lalu yang penuh kepahitan. Anak-anak mereka tumbuh dengan sehat, ceria, dan penuh dengan cinta. Dan itu sudah cukup membuat Arumi merasa bahwa kehidupan mereka telah menemukan jalannya yang benar. Namun, suatu malam, saat Rizal pulang kerja lebih larut, Arumi merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang kembali pada pertemuan dengan Fadli. Meskipun ia tahu bahwa Fadli tidak lagi memiliki peran dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan dalam hatinya. Ada perasaan bersalah yang terus menghantuinya, seolah-olah ia telah melepaskan Fadli begitu saja tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lebih lanjut, untuk menutup luka lama yang terbuka. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan, Arumi mencoba membuka percakapan dengan Rizal, meskipun ia merasa ragu. Rizal, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai dalam hatiku. Aku bertemu Fadli beberapa waktu lalu. Ujarnya, suaranya terdengar pelan, penuh keraguan. Rizal menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Aku tahu kamu masih terpengaruh oleh pertemuan itu, Arumi. Tapi aku juga tahu bahwa kamu sudah cukup kuat untuk melewati semua itu. Jangan biarkan masa lalu menghambatmu untuk maju, jawab Rizal, dengan lembut namun tegas. Arumi menunduk, perasaan bersalah semakin menyelubunginya. Tapi, aku tidak tahu apakah aku sudah cukup memaafkannya, Rizal. Aku merasa ada bagian dari diriku yang masih terbuka untuknya, meskipun aku tahu kita sudah melanjutkan hidup kita. Katanya, mencoba mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Rizal menghela napas, lalu menggenggam tangan Arumi dengan penuh kasih sayang. Arumi, kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah memaafkan. Tapi terkadang, hal-hal seperti ini memerlukan waktu. Yang terpenting adalah kita bersama sekarang. Kita bangun kehidupan kita bersama dengan penuh cinta. Fadli ada di masa lalu kita, dan kita berdua ada di masa depan yang sudah kita pilih. Kata Rizal, suaranya menenangkan. Arumi merasa sedikit lega mendengar kata-kata Rizal. Meskipun ada rasa yang masih mengganjal, ia tahu bahwa Rizal benar. Kehidupannya sekarang bukan tentang masa lalu, melainkan tentang pilihan yang telah ia buat untuk masa depannya. Dengan anak-anak yang penuh tawa dan Rizal yang selalu ada di sampingnya, Arumi menyadari bahwa hidup ini sudah penuh dengan berkah yang tak ternilai. Namun, penyesalan Fadli yang datang terlambat tetap mengingatkan Arumi akan luka-luka lama yang ia sembunyikan. Ia merasa bahwa penyesalan itu adalah sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dihindari, meskipun ia tidak bisa mengubahnya. Fadli sudah membuat keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka, dan itu adalah sesuatu yang harus diterima. Apa yang tersisa dari pertemuan itu hanyalah perasaan bahwa Arumi sudah cukup memberi, sudah cukup memaafkan, dan sekarang adalah saatnya untuk melangkah maju. Hari demi hari, Arumi terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa kehidupan yang ia jalani sekarang adalah pilihan yang tepat. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga yang telah ia bangun bersama Rizal. Meskipun perasaan penyesalan dan kebingungannya datang, Arumi tahu bahwa ia harus melepaskannya, karena hanya dengan melepaskan masa lalu, ia bisa membuka hati untuk masa depan yang lebih cerah. Dalam kebersamaan yang penuh cinta dengan Rizal dan anak-anak mereka, Arumi merasa bahwa ia telah menemukan jalan menuju kedamaian yang sejati. Meski masa lalu penuh dengan kesedihan dan luka, ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan sekarang adalah hasil dari keberaniannya untuk memulai hidup baru. Sebuah hidup yang penuh harapan dan penuh dengan cinta yang tak ternilai harganya. Waktu berlalu dengan cepat, dan Arumi kini merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya dalam kehidupan yang baru. Bersama Rizal dan anak-anak mereka, ia merasa utuh, lengkap. Rumah kecil mereka yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini menjadi tempat perlindungan yang sesungguhnya. Arumi tak lagi merasa terjebak dalam kenangan atau rasa sakit masa lalu. Ia telah memutuskan untuk melepaskan segala luka, dan kini ia menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan yang tulus. Pagi itu, seperti biasa, Arumi bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia tak lagi merasa terbebani dengan pekerjaan rumah tangga, melainkan merasa bangga dengan segala hal yang telah ia bangun bersama Rizal. Setiap pagi, ia menyapa anak-anak mereka dengan senyuman penuh cinta, dan mereka semua berkumpul di meja makan, menikmati sarapan bersama. Kehangatan itu terasa lebih berharga dari apapun yang bisa diberikan oleh dunia luar. Di luar sana, kehidupan perkotaan terus berjalan dengan ritme yang cepat dan sibuk. Namun di dalam rumah mereka,
dunia terasa lebih sederhana dan penuh dengan cinta. Arumi melihat anak-anak mereka yang kini tumbuh dengan sehat, ceria, dan penuh dengan rasa sayang terhadap satu sama lain. Ia merasa bahwa segala yang ia alami di masa lalu, segala penderitaan dan kesedihan yang pernah ia rasakan, adalah bagian dari perjalanan yang membawanya pada titik ini, kehidupan yang penuh dengan makna. Rizal, yang selalu setia di sisinya, memberikan dukungan yang tak ternilai. Setiap hari, mereka berbicara tentang masa depan mereka, merencanakan impian-impian baru yang ingin mereka capai. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, namun mereka siap menghadapi segala tantangan bersama. Mereka berdua berbagi visi yang sama tentang keluarga, cinta, dan kebahagiaan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di teras rumah, menatap matahari yang mulai tenggelam, Arumi merasa kedamaian yang begitu mendalam. Kehidupan yang dulu penuh dengan keraguan dan ketakutan kini terasa begitu pasti. Ia tidak lagi merasa kosong atau kehilangan. Bersama Rizal, ia merasa lengkap. Rizal, aku merasa begitu bersyukur. Kita sudah melewati begitu banyak hal, dan sekarang aku merasa lebih hidup dari sebelumnya, kata Arumi dengan suara penuh kebahagiaan. Rizal menatapnya dengan penuh cinta. Aku juga merasa begitu. Arumi, kita telah melalui banyak ujian, tapi kita selalu bisa menghadapinya bersama. Aku bangga dengan perjalanan yang kita jalani. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan mereka. Tak ada kata-kata yang diperlukan, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini adalah hasil dari segala perjuangan yang telah mereka lakukan. Mereka telah melalui banyak hal, perpisahan, kesedihan, kehilangan. Namun di setiap langkah, mereka selalu menemukan kekuatan untuk bangkit dan saling mendukung. Arumi melihat anak-anak mereka yang sedang bermain di halaman, tertawa riang dengan kebahagiaan yang tulus. Ia merasa bahwa segala perjuangan yang ia lalui sekarang membuahkan hasil yang tak terukur. Kebahagiaan mereka bukan lagi tentang kekayaan materi atau kesuksesan duniawi, tetapi tentang cinta yang mereka bagi bersama. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam kebersamaan yang penuh makna. Suatu malam, setelah anak-anak mereka tidur, Arumi dan Rizal duduk bersama di ruang tamu. Arumi menatap Rizal dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Rizal, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Kamu memberiku kekuatan untuk bangkit dari segala luka dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Rizal tersenyum hangat, menggenggam tangan Arumi dengan lembut. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Arumi, kita saling mendukung, dan itu yang membuat kita kuat. Kamu sudah kuat sejak dulu, bahkan lebih kuat dari yang kamu kira. Arumi merasa hatinya dipenuhi dengan rasa cinta yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan lika-liku, mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari segala harta dan kemewahan, cinta yang tulus dan kebersamaan yang sejati. Dalam pelukan Rizal, ia merasa bahwa segala luka lama telah sembuh, dan kini ia bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan harapan. Hari-hari mereka terus berlalu dengan penuh kebahagiaan. Arumi dan Rizal tahu bahwa hidup ini tidak sempurna, namun kebahagiaan mereka bukanlah tentang kesempurnaan. Kebahagiaan mereka terletak pada kesederhanaan, pada cinta yang mereka bagi, pada perjalanan hidup yang mereka jalani bersama. Dalam kebersamaan itu, mereka menemukan kedamaian yang tak ternilai harganya. Arumi tidak lagi terjebak dalam kenangan masa lalu. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain atau keadaan, tetapi pada dirinya sendiri, pada keluarganya, dan pada cinta yang ia bagi bersama Rizal dan anak-anak mereka. Kini, Arumi merasa bahwa hidupnya telah lengkap. Ia telah menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan cinta yang ia cari selama ini.